Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada bagian 3 mengenai pemanfaatan Learning Management System Moodle sebagai perangkat pembelajaran. Pada bagian yang ketiga ini kita akan mempelajari fitur pemanfaatan forum, kuis, dan tugas. Seperti sudah dijelaskan di awal bahwa pertama kita masuk pada laman kuliah, lalu selanjutnya Anda memilih minggu kuliah. Misalkan kita akan memilih pertemuan 2, ya, di mana di dalam pertemuan 2 ini ada modul 3. Nah, selanjutnya kita scroll layarnya dan masuk ke forum. Dalam forum ini kita akan melakukan diskusi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa. Sebelum Anda melakukan forum, Anda diminta terlebih dahulu untuk melihat informasi apa saja yang terdapat di dalam forum ini. Yang pertama, di sini Anda harus baca apa yang akan didiskusikan. Di sini diskusi mengenai definisi dan komponen sistem. Dan dosen biasanya memberikan saran-saran bahwa sebelum forum, mahasiswa telah membaca modul serta menyiapkan sebuah contoh di dunia nyata dengan uraian komponen pendukung sistem yang menjadi contoh. Nah, ini dibaca terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum masuk ke dalam forum. Selanjutnya, Anda juga perlu memperhatikan beberapa informasi yang ada di forum ini. Misalkan waktu diskusi. Nah, di sini mulai hari Rabu tanggal 4 Desember dan dimulai jam 12.15 serta berakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Desember jam 23.55. Juga mahasiswa diminta untuk mengikuti forum sebanyak 2 kali. Di sini ada sebuah peringatan bahwa bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti forum tidak ada pengulangan. Sehingga mahasiswa dimungkinkan kehilangan nilai. Sehingga Anda harus membaca informasi itu terlebih dahulu begitu sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Setelah Anda mengerti apa-apa yang harus dilakukan di forum atau informasi yang ada di forum, selanjutnya Anda klik forum. Ya, di sini kita melihat bahwa diskusinya mengenai definisi dan komponen sistem. Kita masuk ke forum dengan mengklik. Di sini ternyata sudah ada topik diskusinya, di mana topik diskusinya adalah definisi sistem manakah yang cocok ya untuk contoh 2 yang contoh serta kemukakan alasannya. Sebutkan komponen sistem yang terlibat pada contoh 2 disertai dengan alasan. Jadi contoh 2-nya ini sudah ada pada modul 3. Nah, ini sudah ada yang menjawab teman saudara seperti ini. Lalu jika Anda akan memberikan tanggapan kepada pertanyaan yang ada di forum ini, Anda juga bisa melakukan reply di sini. Klik reply, lalu kemudian Anda menjawab, ya, menjawab apa yang menjadi topik di sini. Gitu ya. Misalkan Anda di sini menjawab bahwa
misalkan jawaban Anda seperti itu, di dalam dunia mahasiswa tentu saja jawaban harus didasarkan kepada suatu teori yang sudah dikemukakan. Misalkan di sini Anda mengemukakan teori yang berasal dari Ludwig von Bertalanffy tahun 50. Nah, setelah jawaban Anda selesai, Anda tinggal submit jawaban ini, dan itu akan tampil di layar bersama teman saudara. Anda tinggal menunggu ya tanggapan dari dosen, apakah pernyataan saudara bisa diterima, dan biasanya dosen juga nanti memberikan komen kepada saudara ya, atas tanggapan yang sudah diberikan, sehingga Anda tanggapan saudara diberikan komen dan Anda memberikan komen lagi kepada dosen tersebut supaya terjadi atau tercipta suatu diskusi yang sangat menarik dan menambah wawasan saudara. Demikian aktivitas di forum. Nah, aktivitas di forum ini sebagai salah satu contoh berdiskusi yang asinkronus, artinya tidak bersamaan waktunya antara dosen dan mahasiswa melakukan diskusi. Pada bagian yang terakhir nanti kita akan membahas diskusi dengan menggunakan pola sinkronus, di mana kita akan menggunakan sebuah software Zoom untuk melakukan virtual meeting. Baik, kita akan kembali lagi ke halaman kuliah. Ya. Selanjutnya, setelah Anda melakukan aktivitas forum, aktivitas pembelajaran berikutnya yang harus saudara lakukan adalah kuis. Seperti juga pada forum, yang pertama harus Anda perhatikan adalah kapan kuis ini akan dimulai. Misalkan di sini mulai hari Jumat tanggal 6 Desember dan jam 12.15 serta berakhir hari Sabtu tanggal 8 Desember jam 11.55. Perhatikan pula bahwa kuis ini waktunya adalah 10 menit dan mahasiswa biasanya mengikutinya hanya 1 kali. Ya. Dan itu terdiri atas 5 soal. Ini bergantung kepada dosennya, waktu dan jumlah soal. Semakin banyak soalnya, tentu saja waktu yang diberikan itu akan semakin lama. Jangan lupa bahwa sebelum kuis, Anda diminta untuk membaca modul 3 terlebih dahulu. Anda juga harus melihat apa yang menjadi bahan dari kuis. Nah, di sini mahasiswa diharapkan telah membaca modul 3. Di sini dinyatakan kuis hanya sekali saja ya, dan waktunya 10 menit. Yang dimaksud dengan kuis pada LMS Moodle adalah suatu pengujian awal untuk melihat apakah saudara sudah mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Untuk itu perlu ada suatu penilaian dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat dan singkat. Itu yang disebut sebagai kuis. Pada contoh kali ini kita akan melihat kuis yang bertipe pilihan ganda. Ada beberapa macam bentuk kuis yang mungkin bisa diberikan oleh dosen dan bisa disajikan di Learning Management System Model. Di antaranya adalah pilihan ganda. Ya, memilih benar salah, menjodohkan, menjawab singkat, atau ada esai. Nah, untuk kesempatan ini kita akan melihat bentuk yang bernama kuis pilihan ganda. Jadi begitu kita klik kuisnya di sini. Kuisnya diklik, maka akan muncul di sini attempt quiz now sebagai tombol untuk memulai
quiz. Kita klik attempt quiz now. Lalu kemudian dia memberikan info konfirmasi apakah saudara sudah siap untuk melakukan quiz. Kalau Anda sudah siap, kita start attempt. Sehingga masuk ke dalam laman quiznya. Di dalam LMS model, setiap pertanyaan ditampilkan satu di dalam satu halaman. Setelah selesai, Anda kemudian menjawab kembali pertanyaan yang baru. Ya, misalkan kita jawab yang pertama ini adalah A, misalkan. Nah, setelah selesai, apabila Anda menyatakan bahwa A ini salah, kita bisa klik clear my choice. Ya, ininya kosong kembali. Gitu. Ya, kemudian Anda mencoba memilih misalkan E sekarang. Itu menurut saudara jawabannya benar. Kalau Anda sudah yakin, Anda bisa ke next page. Ya. Terus kemudian ada masalah atau ada pertanyaan yang kedua, misalkan Anda jawab D begitu. Terus kemudian kita next page lagi. Pertanyaan ketiga kita jawab dengan C. Kita next page lagi. Pertanyaan keempat kita jawab dengan B. Kita lakukan next page lagi. Dan pertanyaan kelima kita jawab dengan A. Kita selesai, finish attempt. Apabila Anda belum puas, Anda bisa memeriksa kembali previous page sehingga kembali kepada laman pertanyaan sebelumnya. Tapi apabila Anda sudah puas, Anda bisa melakukan finish attempt sebagai akhir dari ujian. Nah, sekarang LMS model perlu konfirmasi dari Anda. Apakah Anda yakin mau mengakhiri quiz ini? Kita kalau belum yakin, Anda bisa return to attempt. Kalau sudah yakin, Anda bisa mengklik submit all and finish. Nah, kita nyatakan yakin saja. Oke, kita submit. Konfirmasi lagi apakah Anda yakin. Ini submit. Sehingga kita akan melihat bahwa nilai saudara itu adalah 40. Di sini. Ini saudara adalah 40 dari skala 100. Gitu ya. Nomor 1 ini salah. Jawaban Anda salah. Nomor 2 ini juga salah. Jawaban Anda is incorrect. Jawaban nomor 3 benar. Ya. Jawaban nomor 4 juga benar. Dan jawaban nomor 5 ini salah. Jadi si sistem itu memberikan suatu warning. Tapi bisa juga bahwa dosen tidak memberikan hasil akhirnya seperti ini. Namun Anda bisa melihat hasil akhirnya nanti di halaman mahasiswa. Nilainya nanti akan muncul. Jika Anda sudah puas, maka Anda bisa finish review di sini dan kembali ke halaman ini. Nah, ini kita coba lihat bahwa final grade-nya Anda mendapatkan. Dan kalau kita klik review, nah ini kembali lagi ke halaman yang tadi. Kita finish review. Nah, di halaman ini Anda mendapatkan grade-nya adalah 40. Oke. Back to course. Di sini kita bisa melihat bahwa jawaban sudah selesai. Ya, itu adalah bagaimana kita melaksanakan aktivitas quiz, gitu ya. Ya, berikutnya adalah bagaimana kita mencoba memanfaatkan fitur tugas, gitu ya. Seperti forum dan quiz, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat informasi apa yang ada di tugas ini. Kita lihat bahwa tugas ini bisa mulai dikerjakan hari Minggu tanggal 7 Desember dan
mulai jam 12:15 dan berakhir hari Minggu berikutnya tanggal 14 Desember jam 11:55. Di sini juga ada mahasiswa wajib mengikuti tugas. Tidak ada pengulungan tugas bagi yang terlambat. Jadi kenapa tidak boleh terlambat dalam hal ini morning? Itu karena uh, LMS Moodle sebagai sebuah sistem. Jadi tidak ada toleransi bagi yang terlambat. Dan dosen tidak bisa juga mengubah pada saat waktu sudah ditetapkan. Nah, ini adalah tugasnya. Anda diminta untuk mencari sebuah contoh sebuah sistem. Ya, setelah mendapat contoh sebuah sistem, Anda diminta untuk menjelaskan sistem dari contoh yang Anda sajikan, melakukan pembahasan definisi sistem, mana yang cocok dengan contoh yang Anda kemukakan, menentukan sistem dari contoh yang Anda sajikan, dan uraikan komponen sistem. Kemudian di bawahnya, tugas dikerjakan dalam waktu 1 minggu, dikerjakan secara individu. Tidak ada toleransi untuk yang terlambat mengumpulkan. Bentuk file adalah PDF, maksimum halaman adalah 10. Font ya, Times New Roman 12 pt. Margin kirinya 4 cm, kanan 2 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Ini adalah aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa pada saat mengikuti tugas. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa pada saat mengirimkan tugas melalui LMS Moodle. Jangan sampai mengirimkan tugas dilakukan mendekati waktu berakhir. Kenapa? Karena cara pengiriman atau harus memastikan apakah bandwidth di tempat Anda cukup bagus. Ya, jadi untuk melaksanakan pembelajaran virtual ada syarat utama dan pertama yaitu sinyal di tempat Anda harus kuat dan stabil sehingga tugasnya bisa dikirim. Untuk mengirim tugas Anda bisa mengklik ini ikon tugas di sini. Kita klik dan Anda masuk ke sini. Harus scroll ke bawah. Ya, di bawah ada Add Submission. Di sini. Anda klik Add Submission. Setelah Add Submission, scroll lagi ke bawah. Di sini ada File Submission, di mana Anda bisa memasukkan tugas atau menyimpan tugas di sini, ya supaya nanti bisa tampil di laman dosen. Caranya adalah Anda klik untuk ini, Add, lalu kemudian kita tunggu sebentar. Ya, ini tidak muncul, kita ulangi. Mohon maaf, ya tidak berjalan dengan baik. Tidak muncul choose filenya di sini. Kita coba lagi sekali lagi, mudah-mudahan muncul. Kalau tidak kita menggunakan cara yang lain. Klik lagi. Oh, ternyata juga tidak muncul juga. Ya. Baik, kalau demikian kita menggunakan cara yang lain. Caranya adalah klik folder di komputer saudara. Lalu kemudian setelah itu Anda pilih di mana tugas Anda simpan. Misalkan di sini. Ya. Lalu kemudian Anda cari. Oke, baik. Di sini kita coba lihat. Nah, ini kita klik misalkan salah satu tugas gitu ya. Ya, ini misalkan. Nah, tinggal tarik ke sini. Mohon maaf. Mohon maaf. Nah, ini. Oke. Nah, tempatkan di sana, lalu dia akan mengupload dan apabila filenya sudah terlihat lambang PDF, kita bisa save changes.
Sebagai bentuk perhatian kepada saudara-saudara, apabila saudara akan mengirim file di dalam eh, LMS Moodle, diusahakan di dalam bentuk PDF supaya prosesnya bisa cepat di, apa, diterima oleh sistem yang ada di Moodle. Baik, kita save changes. Ya, ini adalah Anda sudah selesai memasukkan materi gitu ya. Dan eh, setelah itu kalau sudah di masuk ada di sini, berarti dosen nanti sudah bisa melihat, Anda bisa kembali ke laman daripada kuliah saudara. Demikian saya kira itu adalah bagaimana cara memanfaatkan fitur Moodle, fitur forum, kuis dan tugas di Learning Management System Moodle. Dan kita akan jumpa lagi pada bagian keempat, di mana kita akan memanfaatkan fitur untuk bertemu atau melaksanakan aktivitas pembelajaran secara virtual dengan menggunakan Zoom dan Big Blue Button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.